Hai, baik lagi sama gue Gracian. So, di video kali ini gue bakal nge-share part 2-nya dari gue ngobrol-ngobrol sama Kak Ali. Siapa yang excited? Karena kemarin kan gue ngerasa durasinya itu kepanjangan, lebih dari hampir setengah jam. Gue takut kalian bosen, so gue bikin part 1 dan part 2. Nah, ini part keduanya dan lebih seru daripada part kemarin. Mau tahu gue ngomongin apa aja? Check this out, guys. Kembali lagi tadi karena teman-teman kita udah lagi pada buka puasa, jadi kita lanjutin aja pembicaraannya sampai di penggemar lu di Indo ya. Iya kan? Kok penggemar sih? Kok penggemar sih? Apa sih tadi? Ya pokoknya itu. Idola. Oh ya, idola lu di Indo. Jadi lu kayak nggak ada yang bisa lu idolakan ya di Indo karena memang nggak ada track recordnya mereka main volley zaman itu ya. Susah dicari yang belum pernah lihat aja sih kan. Iya sih, gitu. belum pernah lihat. Soalnya juga Kalau kalau pernah lihat mainnya senior itu kayak gimana, cuman dengar ceritanya aja gitu. iya, tapi yang waktu kita ikut Bang Jatim lu inget gak sih? Yang Kak Ana Yohana itu kan udah umur 40 ya, yang final tapi dia masih bisa main kayak gitu, menurut gue wow sih. Iya ya, karena Iya termasuk one of the best libero in Indonesia kan. Iya sih, tapi itu menurut gue kayak gitu aja gue udah gila ya, udah berumur. Untuk di Indonesia ya. Iya, untuk di Karena Indonesia. umur segitu kan Udah tapi itu aja udah kayak gitu tuh. Ya iyalah. Iya, oke. Tapi nih salah satu pertanyaan menarik menurut gue yang selanjutnya. Dengan perjalanan volley lo yang dari kecil udah dididik sama bapak sekian rupa dan pola latihan yang sangat keras itu kan lo membuahkan hasil nih, yaitu lo MVP 4 kali berturut-turut. Dan menurut gue belum ada lo yang bisa mencapai rekor itu, ya nggak sih? Mau tahu. Ya sampai sekarang, until now gitu loh, dari Proliga kamu tahu. Dan itu menurut gue membutuhkan konsistensi yang sangat-sangat apa ya, karena seasonnya per tahun loh gitu, dan juga ngejaga itu kan gak gampang. Pada saat lu dapet itu tuh ibaratnya gimana lu bisa fame yang lu dapet itu lu tetap nge-keep diri lu bahwa lu tuh kayak gini gitu, ngerti gak? Maksudnya gue kayak nggak menggembar-gemborkan masalah itu gitu. Yes. Dan juga kan kebanyakan kan lu di Instagram juga kayaknya IG juga nggak centang biru gitu. Mungkin kalau buat kayak gitu pada saat itu gue MVP 4 kali itu media sosial juga belum yang booming banget gitu kan. Sekarang semuanya sosmed gitu. Kalau dulu tuh bener-bener ya yang tahu itu kalau nggak ya pecinta voli yang baca koran. Oke. Ya baca koran gitu kan. Kalau sekarang nanyain tentang sosial media gue sekarang gitu, kalau kenapa nggak centang biru ya nggak tahu, Instagramnya nggak ada sih. Iya, cuman secara keseluruhan di gue tipenya, sejujurnya gue tipe orang yang saat gue main volley, gue nikmatin itu ya pecinta-pecinta volley, orang-orang yang suka nonton volley menikmati permainan gue. Di luar itu gue termasuk orang yang lumayan nggak mau diganggu urusan pribadinya gitu sih. Oh, I see. Kayak lu misalnya kenal gue di volley gitu, terus lu merasa udah deket gitu kan, misalkan fans gitu, atau ya orang yang suka ngeliat gue main gitu, merasa kalau pas ketemu gue mungkin ya gue takutnya mungkin ada orang yang kesinggung gitu sama gue. Iya, itu mungkin ada. Pas lu main kesini gitu, kalau misalnya gue ketemu lu kok enggak, lu mau kok diajak ngobrol gini, tapi kok kalau udah selesai itu kayaknya kok acuh banget sih, nggak mau chatan gitu. Karena gue tipenya gue menikmati diri gue saat lagi main volley ya saat itu untuk volley gitu. Tapi udah selesai itu gue mau menikmati hidupnya gue sebagai seorang anak, sebagai seorang teman di luar lingkungan volley gitu. Kalau pas gue lagi kuliah atau sekolahnya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa gitu.
Berarti lu some kind of introvert juga atau nggak tahu ya, kalau itu gue nggak tahu, gue nggak bisa bilang kayak gitu. Gue nggak tahu juga gue introvert atau extrovert juga, gue nggak tahu gitu kan. Tapi gue memang dari dulu terbiasa untuk, nggak tahu ya, ini kayak sejalannya waktu aja ya, membedakan poli dan kehidupan pribadi gitu. Tapi menurut gue itu juga penting sih buat mental health juga, dan juga ibaratnya orang juga butuh some kind of room for herself gitu. Ya nggak sih? Ya, tapi sebenarnya banyak juga kan orang yang memang pengen banget mau embrace ya. Iya, kayak gitu. Kalau gue memang ya dari guanya aja sih. Iya, emang nggak mau, jadi mau terlalu terbuka. Iya, lu mau tahu gue tentang voli, ya udah, lu akan tahu gue update di sosmed pada saat gue pertandingan, pada saat ada event, pada saat ada latihan gitu-gitu. Ya, totalitas is number one, oke. Ya, di luar itu ya paling sekali-sekali doang, sekali-sekali banget gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, dan honestly ya, maksudnya gue bukan yang mencari uang juga dari situ ya, balik lagi karena gue suka sama, gue segitu cintanya sama volley-nya, dan dari tadi gue bilang ya mungkin klisenya hobi yang memang dibayar, ya gue karena gue cinta, gue hobi gitu dan dibayar. Gue ya secara langsung gue nggak cari uang dari situ gitu. Oh ya, I see. Jadi memang untuk sosial media gitu-gitu gue juga nggak banyak, selain nggak banyak yang mau nge-endorse, gue juga nggak yang sampai buka-bukaan semua endorsean gitu. Terus gue tapi ada. Iya, mungkin pilihannya kan lebih banyak ya yang aktif di sosial media gitu. Karena dan gue tuh selalu ngerasa kalau misalnya lu nge-endorse gue, kayaknya feedback ke elunya nggak akan terlalu banyak. Jadi percuma juga. Iya, gue gitu. Karena tapi kan followers banyak gitu. Iya, followers di sosial media, tapi yang memang ngikutin sosial media gue yang nungguin kan belum tentu banyak juga gitu. Jadi gue tuh lebih agak sungkan untuk terima endorse sebenarnya kalau gue. Ini ya buat yang nonton channel gue termasuk orang yang beruntung, karena kalian sekali-sekalinya bisa dapat obrolan langsung sama Kak Al, tapi lebih banyak lagi. Tapi gitu. kalau mau ada yang ngasih gratis gitu, gue terima. Gue terima langsung kayak gratisan ya. Iya, gue terima. Ya ampun, parah deh. Oke. Tapi lu mulai jadi kapten tuh umur berapa sih? Kapten timnas ya? Masih game 2013. Have a pressure on that? Iya. Karena gue SEA Games tuh dari paling junior gitu kan. Dari paling junior sampai punya senior dan punya junior, sampai kayak gitu, sampai yang maksudnya seumuran semuanya, akhirnya sekarang punya junior doang, seniornya cuma tinggal 1-2. Nah, waktu itu tuh kenapa merasa tertekan secara nggak langsung, karena di situ gue punya senior yang gue ngerasa ya kenapa nggak senior gue aja. Iya. Terus gue tipe orang yang punya all out gitu loh. Maunya all out. Jadi kalau gue ngerasanya pas udah jadi kapten gue ngerasanya kok fokus gue jadi bercabang. Jadi terlalu banyak, karena gue ngerasa ya gue jadi kapten, gue harus tanggung jawab sama tim gue. Yang otomatis tanggung jawab sama keadaan tim kayak gimana, masing-masing personnya kayak gimana, hubungan atau komunikasi antara atletnya gimana, komunikasi antara atlet sama pelatihnya gimana, kayak gitu-gitu loh. Gue terlalu mikirin itu semua kayak gitu. Enggak, pasti kan ada dong pikiran kayak, wih jadi kapten keren juga nih gue gitu. Gua enggak. Sejujurnya pas jadi kapten terus ngomong sama bapak gitu kan, terus bapaknya oh ya udah nggak apa-apa lah gitu. Iya. Ya mungkin kalau kayak gitu. Kayak itu kayak reward gitu kan jatuhnya. Terus gue awalnya nggak mau gitu. Gue selalu yang aduh kayaknya enggak deh, karena nggak tahu apa gue udah punya feeling gue nggak akan bisa main dengan bebas lagi. Kayak film Spider-Man gak sih? Iya nggak sih? Yang bilang kekuatan yang besar dapat tanggung jawab yang besar juga. Iya gitu. Sama kayak like that ya. Terus gue jadi kayak ya, jadi yang biasanya gue main suka-suka dalam tanda kutip ya, maksudnya
gimana gue aja gitu, gue main-main gak mikirin yang lain gitu. Sekarang tuh kayak mau main harus lihat, harus kondisiin anak-anak yang lainnya juga kayak gimana, mastiin baju, kaos kaki, baju ganti, ya kayak gitu-gitu. Jam apa namanya, conditioning, jam latihan, jam istirahat, nanti ada coffee break, nanti ada persiapan bertanding, kayak gitu-gitu. Bener-bener seharian full schedule tuh harus dipikirin gitu. Mungkin kalau gue rekapinnya itu seperti ini. Jadi misalkan lo kerja di salah satu bagian, misalkan taruhlah bagian marketing. Nah itu ada kepala marketingnya kan. Nah lo ditunjuk nih jadi kepala marketingnya, sedangkan lo kerjanya itu udah apa ya, udah settle gitu. Ya udah lu misalkan ngerjain A, ya udah A aja. Kalau lu jadi kepala marketing ya lu tuh ngerjain semuanya. Iya, gitu. Lu mikirin semuanya. Mikirin semuanya. Nah itu yang dipikirin Kak tuh pada saat dia jadi kapten kayak gitu. Bukannya berarti dia nggak mau ya, tapi ya lebih kepada kebebasan gue sebagai atlet tuh gitu. Udah gak bisa sebenarnya. Gue jadi dulu gitu. Kan ibaratnya gue pengen main gitu, main. Dan gitu. gini, beratnya adalah karena gue malas ngurusin orang. Oh, I see. Gue malas ngurusin orang, jadi kayak ya udah lo gue mau lo jungkir balik selama lo nggak minta tolong gue nggak akan. Iya. Oh, I see. Sementara di sini lo harus peka tuh orang nggak ngomong minta tolong, tapi lu harus tahu kalau dia butuh pertolongan. Iya. Karena kan tim ya, jadinya kayak lu mesti tahu semua gitu. Iya. Ya kalau ibaratnya kalau kayak gitu jatuhnya lu masuk aja lah jurusan psikologi, lu tahu gitu masing-masing kayak gitu ya. Lama-lama sih kayak gue yang butuh psikolog. Tapi sampai saat ini kan lu tetap nih masih gitu, sampai dari berarti itu awal start mulanya lu jadi kapten kan. Sampai sekarang lu lu jadi kapten pun tapi lu nggak pernah nge-regret itu, maksud gua nggak pernah menyesal akan hal itu kan gitu, nggak pernah kan. Yang enggak lah. yang lama-lama dinikmatin lah. Itu kan kayak sesuatu yang lu nggak mau dan diharuskan, lama-lama mau nggak mau dinikmatin keharusannya kan. Blessing and curse jadi one. Iya nggak sih? Iya. Ya terus udah gitu lu kan ini hujan. Ya gue pulang gimana? Aduh, oke. Lanjut. Terus kan ibaratnya lu kan juga memenangi beberapa pertandingan gitu tuh. Nah itu tuh setelah sekarang gitu Proliga itu udah nggak ada, sad nggak sih? Maksudnya kayak kenapa sih kenapa ya corona kayak gini jadinya nggak jadi Final Four gitu, apa gimana gitu? Ya kalau dibilang sedih siapa sih yang nggak sedih? Volley-mania juga, apalagi kan orang pecinta volley yang baru lagi nikmatinnya volley, lagi nikmatinnya idolanya main gitu kan. Ya kayaknya nggak cuma dari kita volley aja deh, hampir seluruh lini kehidupannya lagi bersedih gitu. Ya tapi balik lagi pasti ada sesuatu di balik kesusahan gitu kan ya, yang mungkin tadinya kalau pribadi kayak setahun tuh di rumah mungkin paling banyak mentok-mentok 4-5 bulan doang gitu kan. Fullnya karena awal tahun Proliga, akhir tahun kalau nggak ada SEA Games pasti ada volley. Kalau ada SEA Games berarti di rumahnya makin sedikit jadi gitu kan. Lu padat lah intinya. Ya, jadi lebih banyak di mes daripada di rumah gitu kan. Iya. Sekarang dikasih harus di rumah aja semuanya gitu kan, harus di rumah aja walaupun yang pribadi dari pekerjaan nggak bisa untuk kayak gitu gitu kan, tapi waktu untuk ketemu sama orang tuanya jadi lebih banyak gitu. Iya sih, benar. Karena lebih bersyukur lah. Iya, karena jadi pengalaman gue nih ya, gue dari di Prattas sudah dari junior gitu, dari remaja yang apalagi kan anak tunggal, yang akhirnya ketemu teman-teman banyak, terus diteleponin mulu sampai males diteleponin sama orang tua gitu karena lagi senang-senangnya main gitu kan. Kalau libur juga paling sekali-sekali doang pulangnya, sampai kayaknya akhirnya udah dewasa terus makin menyadari bahwa orang tua gue tuh mulai berdua gitu. Benar. Terus di rumah mereka yang cuma berdua gitu kan, punya anak satu nggak ada di rumah gitu, yang akhirnya ada kesempatan libur kayak gimana pun ya kalau bisa pulang gitu.
dunia tuh kejam ya, waktu tuh kejam tuh beneran. Iya, waktu tuh kejam. Ya dia banyak sih yang mesti disyukuri juga gitu. Setiap orang pasti punya cerita ya nggak sih, maksudnya di balik struggle-nya orang kan beda-beda ya, juga kan. betul. Maksudnya kayak jadi pelajaran juga sih di COVID tengah kayak gini yang nggak bisa nonton final Pro Liga apa gimana ya, memang mungkin emang waktunya lagi kayak gini ya nikmatin aja. Tapi kan gitu. jadi bisa lebih sering nonton drakor kan ya. Penggemar drakor juga kayaknya. Ya cuma maksudnya ya pasti kan Polimannya juga sedih lah, ibaratnya kayak waduh ya gue nggak bisa ngeliat ini siapa nih kira-kira gamblingan gitu, siapa ini yang bakal lagi kan final lagi gitu. seru-serunya kan. Iya. Final kan sebenarnya lagi ditunggu-tunggu karena kan kalau putaran pertama putaran kedua tuh banyaknya tim-tim tuh cuman menargetkan ya udah penting masuk 4 besar aja dulu gitu. Iya, strateginya ya. Iya, strateginya banyaknya kayak gitu. Ya kecuali memang kuat banget timnya terus atau nyari bonus lain biar bisa jadi juara putaran gitu. Palingan kayak gitu. Dan juga ibaratnya kayak pelatih nyari-nyari racikan-racikan mana nih ya, apa yang misalnya nih yang mau dijadiin starter atau apa iya, gitu. atau karena kan kadang suka berubah lagi kan pola permainannya nanti di Final Four sama final gitu. Itu tuh yang kalian belum tahu gitu kan, maksudnya ya pokoknya semacam kayak gitulah gitu. Tapi dari sekian banyak nih lu kan udah ngelaluin banyak banget pertandingan gitu dari usia lu yang benar-benar masih sangat belian ya. Nah ibaratnya tuh harapan lu tuh selanjutnya tuh apa sih yang pengen lu capai lagi nih gitu, karena apa ya, dari ya yang gue bilang dari belia gitu udah timnas udah, seleksinya udah, mau kejuaraan apa sih yang belum lu rapiin udah semua gitu. Harapan lu tuh apa sih? Dan juga gue sebagai pecinta volley tuh kayaknya ngerasa kalau gue nggak salah data yang selalu gue lihat ya dari kurun 4 tahun terakhir itu Indo tuh paling dapat selalu peringkat 3 atau enggak final aja kemarin menurut gue bener-bener lucky banget. Walaupun ya bukan berarti gue nggak karena 5 set kan. Yes, nggak menghargai perjuangan mereka yang udah sampai ke tahap itu ya. Nggak, bukan kayak ya, gitu. memang itu pas rezekinya lah gitu. Ya, yang pas lagi rezekinya gitu. Tapi semuanya itu bisa diukur dan ada data gitu. Maksud gue gimana ya? Kok segini-segini aja gitu, peringkat 3 terus gitu. Nah maksudnya adalah gimana harapan kedepannya, ada nggak sih buat lo Indo tuh bisa lebih go up? Mungkin harapan buat perbola volley Indonesia gitu kali ya. Yes. Awalnya sih mungkin pengurusnya bisa, gue sih dari dulu yang gue sangat inginkan adalah bisa TC jangka panjang. Jadi karena kita tuh di Indonesia sistemnya selalu habis kompetisi putus selesai untuk timnas ya, habis kompetisi putus selesai nanti nunggu ada SEA Games lagi baru masuk lagi gitu. Sementara ini kan olahraga tim. Bulu tangkis yang 2 orang aja harus punya chemistry kuat gitu kan. Betul. Dan harus ya chemistry kan dibangun dengan cara ketemu terus, latihan bareng sampai akhirnya bisa kayak lu ngedit doang gitu, dia udah tahu lu mau ngapain, gua harus ngapain gitu kan. Istilahnya kan kayak gitu kan. Kode-kodenya tuh kan ada tuh karena sering ketemu gitu. Jadi apalagi bola voli yang di dalamnya 6, di luarnya 7, 10 mungkin ya kita kan nggak tahu ya, pokoknya untuk 14 orang gitu sama official segala macem. Kalau gue sih ngerasa yang paling dibutuhkan adalah ya itu tesnya jangka panjang. Ya kalau pengurus tuh misalnya pengurus berargumen dengan ya tapi kan sulit karena kita ada Proliga, ada kalender nasional yang lain. Ya tapi kalau menurut gue selamanya prestasinya akan tetap di situ kalau misalnya nggak ada perubahan. Iya. Ya karena yang gue selalu omongin adalah kita tujuannya maunya juara 1. Yang juara 1 terus latihannya lebih banyak. Apa mungkin kita yang latihannya lebih sedikit bisa menang lawan mereka? Kan ya mungkin aja kalau emang pas ada rezekinya, tapi kan kecil kan, presentasinya tuh kecil banget gitu. Ya kenapa kita nggak berusaha untuk naikin presentasinya gitu.
gitu. Iya, dan juga balik lagi sih ya, kesuksesannya. balik lagi nggak sih, maksudnya kayak ibaratnya Thailand, balik lagi ke Thailand ya, soalnya karena yang juga sama iya, karena ya satu-satunya Thailand gitu, ibaratnya kayak Thailand aja bisa melakukan riset gitu, dan juga ilmu kan nggak bohong ya, berarti kan dan banyak perkembangan kan. Itu dia sih. Iya. Salah satu faktornya adalah ya mungkin kalau menurutku perkembangan metode kepelatihan mungkin ya di Indonesia ini mungkin nggak terlalu pesat gitu loh. Iya, gue agree. Nggak terlalu pesat, jadi kayak negara lain tuh udah sampai mana, kita baru mau mulai di mana gitu. Iya, karena ibaratnya maksud gue adalah di sini ya bukan disalahkan atletnya ya, ibaratnya kenapa nggak bisa maju-maju gitu, ibaratnya pasti setiap atlet punya mimpi yang sama dong, nggak mungkin dong lu maunya stucknya di situ doang. Nggak mungkin dong kayak gue hari ini dapat segini, besok gue ya udahlah segini lagi lah, yang penting nggak mungkin dong. Ya kayak kita dulu masih di klub aja deh, gue mau yang penting bisa masuk tim aja deh. Ntar dia udah mau masuk tim, tapi gue mau main dong di 6, udah mau main dong, tapi gue mau diumpanin terus dong, kayak gitu-gitu. Jadi berarti selalu kecil aja lebih pengennya tuh lebih kayak gitu kan. Iya, maksudnya kayak ibaratnya atlet tuh cuma bisa menyampaikan aspirasi doang ya nggak sih? Maksudnya kayak gue tuh harus ada pengen kontrolnya, ini, harus ada kontrol gitu, dan juga kayak ibaratnya menurut gue ya kita harus bisa bergerak dalam artian kayak PB-nya kayak gitu kan, PB-nya harus bisa kayak narik nih, oh ya gue juga pengen gitu, ayolah kita sama-sama ngebangun gitu, yang benar-benar ngebangun gitu. Karena sejujurnya untuk bola voli pantai, beach volleyball, mereka udah ngelakuin itu. Maksudku gini, mereka udah tes jangka panjang, mereka udah punya kayak kalender tryout ke luar negeri. Dalam 1 tahun itu harus kemana aja, apa aja pertandingan yang akan diikutin gitu. Dan sekarang kelihatan kan mereka udah sampai ikut kualifikasi olimpiade. Oh iya, gue nggak tahu loh, karena jujur cuma ngikutin volley indoor doang gitu. Jadi volley pantai itu programnya Indo ya? Iya, volley pantai Indonesia tuh programnya dan kalendernya mereka per tahun itu jelas sih menurutku. Oh jelas ya? Gitu. Mereka tuh tesnya jangka panjang. Ya, nggak nutup kemungkinan buat segala possibility yang ada dong. Iya, ya makanya kan mereka bisa berbicara di Asia segala kan. Untuk volley indoor mereka kalau nggak salah memang itu kok rankingnya bagus kok. Untuk volley pantai. Iya, kayak gitu. Maksudku kenapa itu nggak bisa diberlakukan juga untuk volley indoor gitu loh. I know, but kalau gue sih mikir dari segi political ya, maybe. Ya benar sih, benar sih gitu. Maksudnya kita nggak tahu dia kepengurusan itu kayak gimana, caranya mereka tuh ngurusnya itu kayak gimana, metodenya kayak gimana gitu ya. Yang sejauh yang gue rasain sih, harapan gue cuman itu aja, kita bisa tesnya jangka panjang, terus SDM pelatih di Indonesia itu diberikan lebih gitu, diberikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuannya mereka gitu, dengan ikut kepelatihan di level yang lebih tinggi kayak gitu. Karena menurutku kalau pelatihnya bisa udah punya bekal, kan tinggal ngeracik doang atletnya. Tapi boleh nggak sih, maksudnya pelatih itu sendiri dia membekali dirinya sendiri. Maksudnya adalah misalnya gini, gue mau ikut ke pelatihan di sini gitu. No, bukan, maksud gue kayak gue lulus SMA nih, misalkan gue bertekad pengen kayak balik lagi ya. Jadi gue pengen misalkan gue lulus nih SMA, gue pengen ngambil sebuah ilmu di mana gue pengen nih majuin Indo nih, misalkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah itu gue pakai biaya gue sendiri. Bisa aja. Ya nggak sih? Bisa aja ngambil ilmu kepelatihan gitu biaya sendiri. Ya. Tapi kan lumayan pricey kan. Iya sih. Karena iya sih. Nggak, maksud gue jadi kayak kalau misalnya ngambil ilmu kepelatihan di luar negeri seharga 1 kali gaji sebulan, lo makan pakai batu besok. Ya makanya maksudku
maksudnya ya mau nggak mau pengurus harus bisa ya gimana lah caranya memfasilitasi gitu. Kalau menurutku, kalau misalnya pelatihnya udah berkembang, atletnya kan juga bisa ikut. Karena kan yang ngeramu, yang ngeracik kan pelatih kan ya. Iya sih. Mau latihannya kayak gimana, metodenya kayak gimana, peak performanya nanti ketemunya pas di mana, kalendernya dan satu lagi kalau menurutku nggak tahu ya, yang sejauh yang gue rasain kalender kita di nasional sama kalender internasionalnya itu suka ya kadang bentrok, kadang kalau enggak kayak terlalu mepet gitu waktunya. Abis ini tiba-tiba persiapannya tuh nggak cukup untuk ada event lagi yang lain gitu. I see. Iya, yang gue tangkap adalah sebenarnya semuanya sih mulai dari diri kita sendiri sih. Karena kasihan kan, ibaratnya lu udah punya nih harapan buat kayak gitu, tapi misalkan yang emang buat jadi pelatih ataupun pengurus nggak mendukung akan hal itu kan kasihan. Jadi kita cuma berkutat di diri sendiri karena nggak ada yang lain yang ngedukung gitu loh. Gitu sih. Tapi ya itu benar sih, maksudnya bukan nggak ada mendiskriminasi pengurus atau gimana ya, cuman memberikan saran yang udah dirasain bertahun-tahun ini kayaknya masalahnya di sini deh gitu. Dan juga ibaratnya ini kan lu yang terjun langsung di dalam tim, dan mungkin volley yang penggemar volley yang udah lama gitu, udah lama banget pasti juga ngerasa gitu, ih sebenarnya tuh kita bagus loh main volleynya. Karena memang gitu kurangnya cuma di tryout. Ya, karena gini, kayak Asian Games kemarin deh ya, Asian Games kemarin kita mau ketemu tim Jepang, mau ketemu tim Korea. Kalau tim Filipina, Hong Kong atau Thailand gitu-gitu ya, di luar Hong Kong ya, Filipina, Thailand, Vietnam gitu kan kita udah sering ketemu karena 2 tahun sekali SEA Games. Asian Games 4 tahun sekali. Kita mau lawan tim-tim Jepang, Korea gitu. Tapi kita nggak pernah, sebelum Asian Games itu kita nggak pernah ikutan tryout yang pesertanya mereka ini juga. Iya, I see. Jadi kayak kalau gue ibaratnya gini, lu mau ujian, mau UN, tapi lu nggak pernah ulangan harian, nggak pernah dikasih kisi-kisi atau nggak pernah dikasih PR gitu, kan nggak lagi gitu. Kalau lu belajar doang terus tiba-tiba UN, kan kaget doang yang ada. Karena lu nggak punya gambaran nanti soalnya tuh akan seperti apa, yang lu punya cuma teorinya doang. Iya sih, benar-benar. Sama aja kayak misalnya kita latihan doang terus tiba-tiba bertanding gitu. Nggak ada yang padahal sebenarnya ada ulangan harian yang lu bisa ikutin gitu loh. Iya, benar sih. Gitu. Iya, sayang banget sih gitu. Dan juga itu sih PR-nya dan saran-sarannya. Kalau lu kan dari segi timnasnya kan kayak gitu. Kalau dari segi gue sih pengennya kayak balik lagi ke topik yang pertama, yaitu adalah dimana setiap di Indo ya khususnya tuh punya para pemain yang memang jadi bibit itu punya, kalau misalkan orang luar negeri kan udah jelas gitu, kalau dia emang pengen jadi pemain volley itu kan pasti ya dijaga sampai nanti gitu jalannya udah di situ deh. Iya, jalannya di prepare iya gitu. Kalau di kita kan kayak ibaratnya kalau lu pengen jadi pemain volley ya udah sebentar doang gitu dan gak bisa long last, jadi orang juga mikirnya berulang kali gitu. Dan banyak mungkin dari mereka yang kayak gak beruntung ya gitu, maksudnya kayak mungkin mereka harus cari uang atau kayak gimana gitu kan. Dari setiap orang ceritanya beda-beda atau dari segi lingkungan dan itu ya beda-beda, dan menurut gua yang kayak gitu tuh harus dicari banget gitu. Maksudnya atlet-atlet yang bener-bener pengen dibiayakan gitu, maksudnya biar mereka tuh nggak ngubur impian mereka lah, intinya kayak gitulah ya. Karena ada yang nyari gitu ya, ada tim ya gitu. Gue tuh justru dulu waktu SMA atau kuliah gitu, karena gue terbiasa habis kompetisi balik terus latihan, habis kompetisi balik latihan, gue nggak pernah punya waktu liburan gitu. Sementara gue ngeliat teman-teman gue tuh, wah gila udah bisa liburan kesini, sampai satu titik gue, karena gue suka diskusi sama bapak kan di rumah, satu titik gue kayak punya harapan, punya cita-cita gitu buat kenapa nggak kita abis selesai kompetisi liburan tuh sambil bisa bikin coaching klinik gitu. Nggak coaching sih jatuhnya, kayak berbagi ilmu ya kayak gitu.
di satu daerah gitu. Misalnya kita kalau mau liburan ke Lombok, kita cari Polimania yang di sana, yang bisa menghubungin nyari-nyari yang mau ikutan gitu tanpa biaya gitu. Karena kita ke sana mau liburan gitu, jadi kayak cuma sekalian doang kayak gitu-gitu. Kalau setiap selesai kompetisi kita bisa kemana kayak gitu, kayak lumayan bisa selain berbagi. Iya, dan bisa ya itu lagi tujuannya kan adalah ngasih tahu basic kan, teknik dasarnya kan. Yes. Miliknya ngasih tahu teknik dasarnya ya kan. Ya kalaupun mereka nggak kayak punya cita-cita sampai jadi atlet, seenggaknya mereka dikasih tahu. Mereka di sekolah olahraga bisa 8. Iya benar-benar. Ya setidaknya ada yang bisa dibagi lah dari kita. Iya gitu. Ngebuka ya dari sisi gue kayak gitu ya. Lu harapannya kayak gitu ya. Gimana nih pesan-pesannya buat yang lagi corona? Apalagi stay safe. Ya stay safe, maksud gue adalah ya mungkin gue udah malas banget latihannya adalah corona. Dan sejujurnya gue juga lagi latihan gitu. Karena kayak vibe-nya kayak lagi yang harus di rumah aja gitu-gitu. Tapi memang harus tetap olahraga karena katanya coronanya kan bisa nyerang mulu ya. Karena coronanya kan bisa dibunuh, dilawan dengan imunitas. Yang notabene-nya kita selain minum vitamin, tapi harus olahraga juga, makan makanan bergizi juga. Iya sih, betul. Jadi sebenarnya sih tetap harus berkeringat. Iya sih. Tapi berarti yang penting lo tetap tahun depan masih tetap dong pengen volley lagi ya, intinya kayak gitu lah ya. Insya Allah kalau masih dibutuhkan. Ya udah. Mungkin itu aja episode kali ini, cicatnya udah benar-benar banyak banget. Thank you ya. Semoga menginspirasi semuanya yang lagi di rumah dan itu aja sih. Dan stay safe. Bye bye. Yay, udah selesai. Gimana obrolannya? Lebih menginspirasi kah atau confused dengan apa yang gue ngobrolin? Whatever you guys thinking, gue terima. I hope you guys enjoy this video dan jangan lupa buat subscribe channel ini buat gue bikin konten selanjutnya, atau mau kalian tuh gue ngobrol sama siapa-siapa lagi, bisa komen di bawah. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan nyalain notification sih lebih tepatnya. Okay, that's it for today. I hope you guys enjoy this video and see you on my next video. Goodbye. So much love and stay at home. Mwah.